nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Holy, Boleh saja nyanyikan. God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Berdiri untuk Engkau Tuhan. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of praise divine.
glory of our Lord. We praise you forever. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Kalian tahu nggak kenapa kita harus angkat kedua tangan kita? Kenapa kita harus close our eyes when we worship God? We close our eyes biar kita bisa fokus sama Tuhan. Why we standing up? Biar kita bisa fokus sama Tuhan. Karena saat kita datang di tempat ini, nothing else matters. Saat kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan jadi pemeran utama dalam hidup kita. Dan angkat tangan ini menunjukkan Tuhan, Bapa di surga, I want you more. Bapa di surga, Dad, here I am. Ini kami Tuhan. I just want you. I just want you. You are holy. Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur. Ini ucapan syukur kita. Ini bentuk kasih kita. Kita mainkan lagu ini sekali lagi ya. Mereka tutup tangan, mereka tutup mata dan angkat tangan kedua tangan kita. With all of your might. Holy, holy. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior,
selamanya. Nyatakan pribadi ke tempat ini, seluruh hidupku menyembahmu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau, Yesus, yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Seluruh hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau, Yesus, yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah, nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ada di antara kami semua. Hari ini kita akan mau belajar ya Tuhan, mengenai Roh Kudus. Bela setiap dari kami, berikan kami rema-rema dan berbicaralah kepada setiap kami. Bela setiap anak yang mendengarkan dan setiap kita yang mendengarkan. Semuanya bisa diurapi dan juga diberkati. Semakin mengenal Engkau lebih lagi. Dan nantinya akan diurapi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berbicaralah hari ini. Beracaralah di Voltage Eagle Kids ini Tuhan. Dan biarlah Engkau roam free di tempat ini. Beracaralah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya akan duduk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke. Hi everyone. Boleh lambaikan tangan kalian. Hi. So excited to be here ya. Seeing so many new faces here. Kakak senang banget untuk bisa lihat muka-muka yang baru hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai spiritual gifts. Kalau minggu lalu kita belajar tentang buah-buah roh. Kalau minggu ini kita akan belajar karunia-karunia Tuhan. Oke, kita buka dulu di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Total ada 9 karunia roh. 9 karunia roh. Berapa? 9. Ketinggalan tadi. 9 karunia roh. Oke, tunjukkan nomor 9 seperti apa? Mana angka 9-nya? Oke, 9 karunia roh. So, kita buka catatan kita masing-masing dan kita catat ini. Are you ready? Semuanya ready? Katakan haleluya. Oke.
1 Korintus 12 ayat 4 hingga ke 11. Kakak bacain. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke, stop here. Ketika kita Bible study, kita baca Alkitab, kakak itu sukanya bertanya. I will look at every sentence dan kakak ingin tahu arti dari setiap kalimat ini. Ketika kakak membaca ayat ini, kakak langsung matanya tertuju dengan dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi sebelum kita diceritakan dan dijelaskan tentang 9 karunia roh, kita dijelaskan dulu why-nya, untuk apa. Diberitakan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan apa? Bersama, betul. So karunia Roh Kudus ini diberikan for a purpose. Untuk kita bisa memakai untuk menolong orang lain sebagai alat kita. Oke, dicatat ya, di save, di highlight. Untuk kepentingan bersama. Lanjut ke ayat ke-8. Coba sambil kakak baca ayat-ayat ini, bisakah kalian mengetahui apa aja 9 karunia Roh Kudus? Ready? Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia yang pertama. Apa karunia pertama? Betul. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, hikmat Roh Kudus ini adalah bukan hikmat yang biasa kita dapat setiap hari. But hikmat ini is supernatural wisdom. Spiritual wisdom. Hikmat ini diberikan kepada kita ketika kita ini menghadapi suatu keadaan atau suatu masalah khusus, specific situations. Dan hikmat ini diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Singkat aja, lanjut ke ayat ke-8, masih lanjut ke 8. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan apa kira-kira? Pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang orang, keadaan, kebenaran firman. Tapi pengetahuan ini bukan pengetahuan yang kita bisa pelajarin sehari-hari. This specific knowledge is given to us spiritually. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan spiritual yang kita tidak tahu, tapi Tuhan bisa memberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Itu artinya berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia Roh Kudus berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini bisa juga gini guys. You may know the past. What happens in the past. Pengetahuan masa lalu dan juga pengetahuan masa depan. Ini karunianya dalam pengetahuan. Yuk kita baca lagi. Lanjut. Baru 2 ya. Ketiga. Ayat ke-9 ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Karunia yang ketiga. Karunia iman. Iman ini bukan iman yang menyelamatkan atau iman yang bertumbuh. Tapi ini adalah spiritual and supernatural faith. Iman ini directly corresponds to perbuatan-perbuatan ajaib, miracles. Iman kita diperbesar dan kita bisa mempunyai iman bahwa something miraculous will happen. Itu loh spiritual faith, karunia iman. Lanjut, keempat. Karunia, tebak karunia apa nih? Kita baca ya kakak lanjutin. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, perlu di-note, Rasul Paulus, meskipun Rasul Paulus bilang bahwa tidak semua orang percaya mempunyai karunia kesembuhan. Nah, semua orang percaya diberikan karunia kesembuhan. Tapi setiap orang percaya diberikan
karunia untuk mendoakan kesembuhan. Yes. But specific people dan orang-orang tertentu, orang-orang yang percaya yang tertentu akan diberikan karunia kesembuhan itu. Hanya mereka saja yang akan diberikan karunia kesembuhan. Alright, lanjut. Karunia untuk mengadakan mujizat. Ayat ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Mujizat atau miracles, seperti yang mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, ini di luar hukum alam. Ini miracles itu menantang semua yang ada di dunia ini. Benar-benar hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Seperti apa? Seperti ceritanya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Atau ceritanya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Possible-kah itu? Itu semua di luar hukum alam. And also menenangkan badai. And also mujizat-mujizat spiritual seperti kita melawan iblis atau roh jahat. Itu karunia mujizat. Kemudian karunia apa lagi? Dan kepada yang lain, ayat ke-10 ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Wow. Karunia untuk bernubuat ini karunia bernubuat. Apa kak? Karunia bernubuat adalah kita bisa directly menerima perkataan dari Tuhan. Dan kita meneruskan perkataan ini melalui dorongan Roh Kudus. Itu karunia bernubuat. Seakan-akan ketika kita memberitakan firman, kita mengucapkan firman, firman itu terjadi in real life. It happens now. Itu karunia untuk bernubuat. Lanjut lagi. Sudah berapa ini guys? Ada yang ingat nggak? Yang mencatat sudah berapa ini? Sudah 6. Benar. Lanjut ke karunia yang ke-7. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Membeda-bedakan dan menilai nubuat secara tepat. So orang yang seperti ini dia bisa membedakan apa yang benar-benar datang dari Tuhan atau yang bukan. Orang yang seperti ini bisa this comes from Jesus. And this one, I don't think this is true. So that's why ketika kita menerima nubuatan, kita harus selalu uji kebenarannya dan kemurniannya. Always test. Dan kita harus uji kebenarannya dan kemurniannya. Apakah ini benar-benar dari Tuhan atau bukan. Orang yang seperti ini bisa membedakan. Ya Tuhan, this is from Jesus and this is not from Jesus. Oke, karunia yang ke-8. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Alright. Bahasa roh adalah bahasa yang out of this world. Di luar dari apa yang kita tahu. Karena apa? Bahasa roh ini, karunia yang diberikan kepada kita, ini seperti roh kita. Our spirit is directly communicating to Jesus and to God. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh ini, roh kita yang berkomunikasi kepada Tuhan. Beda ya, kalau kita pray from the mind and pray from the spirit, it's a bit different. Ini yang karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa kita. Ketika kita berbahasa roh, kita ini terlepas dari pikiran kita sendiri. And we are praying, and we are singing, and we are worshiping in spirit. Itu berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia yang ke-9. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. So, ada orang-orang yang akan diberikan karunia spesifik ini untuk mengerti bahasa roh ini artinya apa. Mengerti dan dia bisa mengucapkan arti dari suatu ucapan bahasa roh.
He understands and he can translate. Fungsi ini diberikan kepada manusia, karunia ini diberikan kepada manusia so that we can understand. Sebagai petunjuk, sebagai direction. Kayak when we pray for something in spirit kita, Roh Kudus, ini yang menuntun kita where we're going. Itu karunianya untuk menafsirkan bahasa roh. So, lanjut ya ke ayat 11. Total ada berapa guys? Ada 9 karunia Roh Kudus. Tetapi, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. So one Holy Spirit. Kita sudah tahu nih what-nya. Oke, ada 9 karunia Roh Kudus. I know now. Spiritual gifts yang kita dapat dari Tuhan. 9. Macam-macam. Yes. Kita kejar itu. But the focus on it should be on the Holy Spirit. Fokus kita adalah kita fokus kepada satu pribadi, satu Roh Kudus. So, karunia ini boleh ditampilkan 9 karunianya. Karunia ini diberikan secara free. Siapa yang di sini suka free stuff? Boleh angkat tangan. Oh, banyak yang suka yang free stuff ya. Wah, ternyata anak-anak ini seperti kakak juga. Kakak juga also like. But what's the coolest part? Tahu nggak yang menurut kakak benar-benar keren banget itu Roh Kudus ini, karunia Roh Kudus ini spiritual gifts, hal-hal yang supernatural out of this world itu given to us freely. But the question is, gimana Kak caranya kita bisa menerima karunia-karunia ini? Oke, Kakak mau kasih gambaran dulu. Hari Pentakosta, the day of the Pentecost. Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun kepada murid-murid Kristus dan pengikut-pengikutnya. The day of the Pentecost. The day the Holy Spirit descended upon the apostles and followers of Jesus Christ. Dan semuanya diurapi. Yuk kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ke 4. Judul perikopnya adalah Pentakosta. The day of the Pentecost. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti kita ini sekarang. Berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Highlight. Diberikan oleh roh untuk mengatakannya. It is given so that we may use. Nah, salah satu tanda di mana kita sudah menerima Roh Kudus. Salah satu tanda yang kelihatan adalah dengan tanda berbahasa roh. Seperti murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia menerima berbahasa roh. Dan dia mengucapkannya. Diberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. So, how can we receive? Simple. It is given, so we shall receive. Kita Roh Kudus diberikan, maka kita menerima. Kita menerima, maka kita akan memakai. Karena Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus adalah alat. Kalau minggu lalu kita belajar buah-buah roh, ya. Buah-buah roh ini who we are.
ketika kita mempunyai Roh Kudus di dalam hidup kita, ada buah-buah yang keluar. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, that is the Holy Spirit, that is the fruit of the Holy Spirit. Tapi karunia-karunia Roh Kudus ini adalah alat. Selalu ada purpose-nya. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 7 yang tadi. Kakak remind sekali lagi. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, betul. Kata-kata untuk di sini, it's never personal. So when we receive karunia-karunia ini bukan mengenai hebat-hebatan. Oh, aku bisa menyembuhkan. Oh, aku bisa menafsirkan itu orang berbahasa roh. No, it's not about us. But in order for us to receive the gift of the Holy Spirit, kita harus punya hati yang benar dulu. Tujuan yang benar dulu. Mengapa kok kita mau menerima karunia-karunia ini? Kita buka ya. Tadi, ayat yang tadi. Untuk kepentingan bersama. So it's not for us. But kita diberikan alat ini untuk menolong orang lain. Siapa yang di sini suka menolong orang lain? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Tapi maukah kita menolong orang lain ini dengan supernatural gift? Dengan gift yang diurapi Tuhan. So kunci di sini adalah kita receive to use. Menerima karunia-karunia Roh Kudus ini dengan purpose. Kita buka ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. I love this verse so much. Kalau tadi kan hari Pentakosta nih. Kita mundur satu pasal sebelumnya. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita lihat janji Tuhan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak mau ajak semuanya baca ini bersama-sama. Are you ready? Siap? Yang siap katakan siap. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Janjinya Tuhan ini sebelum Tuhan naik ke surga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Janji Tuhan. Kalau kakak baca ayat ini. Coba kalian lihat ayat itu lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima. You will receive. Janji Tuhan, you will receive the Spirit and you will receive the power of the Spirit. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kakak baca ini, kakak langsung mikir. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku. Okay. So, receiving the Holy Spirit itu harus ada purpose-nya. Kita kalau mau minta sama Tuhan, Tuhan aku mau menerima Roh Kudus. Harus ada purpose-nya. Kenapa kok kamu mau minta Roh Kudus? Apakah hanya supaya kamu bisa berbahasa roh, atau supaya kita nih bisa dipakai hidup kita for other people. Nah, dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksiku. Why-nya dulu ini yang penting. Supaya kita bisa menerima, why-nya ini penting banget. Mengapa kok kita mau menerima ini penting banget? Karena karunia roh ini diberikan kepada orang yang mau hidupnya untuk melayani, untuk menjadi saksi. Kak, menjadi saksi itu bagaimana Kak? Menjadi saksi itu hidup menurut firman Tuhan. Tidak lagi ikut-ikutan. Tidak lagi serupa dengan dunia ini. Hidup menjadi saksi itu kita menjadi living testimony. Apa katakan? Living testimony. Kita menjadi saksi. Jadi witness. Nah, kakak punya sedikit perumpamaan nih. Siapa yang di sini suka ayam goreng? Kok banyak ya yang suka ayam goreng ya?
Kalau sayur, angkat tangan sayur. Wah, puji Tuhan. Sehat-sehat, bagus. Nah, coba ya. Kakak mau pakai perumpamaan ayam goreng tadi aja deh. Misal ya, kakak atau kalian ini suka sama ayam goreng. Dan kalian sudah menemukan satu restoran yang menurut kalian tuh ayam gorengnya enak banget. Ayam gorengnya mantap dan enak banget. Kira-kira kalian akan cerita nggak sama teman-teman kalian? Pasti ya, kalau kakak suka sama ayam goreng yang di restoran itu, A itu ya misalnya ya, kakak langsung bilang, restoran itu enak banget guys. Sungguhan, kalian harus coba. Sekarang bedain gini, misalnya kakak jadi pegawainya restoran itu, oke? Coba kalian bayangin kakak jadi pegawai dari restoran itu, oke? Nah, kakak diutus nih, kamu jual ya ayam goreng ini ya, cari customer ya. Nah, kalau kita diberikan seperti itu, kira-kira cara kita ngomong sama orang beda enggak? Beda ya. Mungkin seperti gini mungkin ya. Beli ini enak, ini apa? But beda dengan kalau kita menjadi living testimony, menjadi saksi. Karena kita sudah mengalami sendiri, we know. Kita tahu. And we want to share this to other people. Nah, coba tadi kita dig deeper ke ayat ini. Masuk ke kata-kata kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Boleh ditampilkan Kak gambarnya Yerusalem dan seluruh Yudea. Yerusalem di sini ini menggambarkan circle kecil kita. Siapa yang tahu kota Yerusalem, angkat tangannya? Pintar-pintar semua. Coba dilihat di depan. Yerusalem di sini is small, is a city. But Yudea is an area lebih besar. Coba dilihat di depan. Bisa kelihatan ya? Samaria lebih besar lagi. Dan ini sampai ujung bumi. Janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. What he's trying to say to us is that kita akan menjadi saksi di Yerusalem kita. Yerusalem kita itu apa sih guys? Keluarga dekat kita. Our small circle. Orang-orang yang we meet every day. Orang-orang yang we see every day. Teman-teman kita. Itu adalah Yerusalem kita. So, God wants us to start from our Jerusalem. Tuhan mau kita ini belajar mulai dari kota Yerusalem kita. Dari orang yang di dekat kita. Oke. Nah, apa yang kita perlu lakukan ketika kita menjadi saksi Kristus? 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Keywordnya adalah di ayat ini teman-teman. Ready for your notes? 1 Petrus 4 ayat 10 hingga 11. Kakak bacain. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Stop di sini. Coba dilihat tuh. Layanilah seorang yang akan yang lain. So we serve. Menjadi saksi Kristus is serving. Menjadi saksi Kristus adalah hidup yang mau dipakai untuk orang lain. Hidup yang mau dipakai untuk not for yourself, but for Jesus and for other people. Right? So, in order to receive the gift, 9 karunia ini kalau kita mau menerima, kita perlu mempunyai kerinduan untuk melayani. Nah, bagi yang sudah melayani atau sudah mengerti melayani, I have to remind you, melayani ini bukan tentang responsibilities. Melayani ini bukan tentang tanggung jawab kita atau hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Melainkan melayani ini tentang your heart. Coba taruh hati, tangan kalian di dada seperti ini. Ketika kita melayani, apakah kita ini melayani karena kita dilihat orang? Atau karena kita diberikan tanggung jawab? Atau memang itu bagian dari kita? But kalau kita mau menerima karunia Roh Kudus,
Yang penting itu dari kerinduannya dulu. Kita mau menerima ini karena kita ingin sekali to help others, or supaya kita hanya bisa dikuatkan. Is it for other people? Is it for ourselves? Itu yang penting. So, melayani di sini, ini also talking about purpose, tujuan hidup. Kita ini hidup di sini untuk diri kita sendiri, untuk have fun, or is it with a purpose for other people? Nah, karunia ini akan diberikan kepada orang-orang yang tujuan hidupnya mau melayani. Jika kita tidak lakukan, ya kita tidak terima karunia ini. Karena karunia ini bukan untuk kita, tapi untuk apa tadi? Kepentingan bersama, betul. Untuk kepentingan bersama. Dengan ini kakak tutup. Remember, the Spirit of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit is given to us yang punya hati rindu untuk orang lain. Yang kalau melihat orang lain tuh hatinya tuh iba. Kayak pingin aja want to help them. Pingin aja menjadi saksi buat mereka. Sharing your love to other people. Karena kita hidupnya sudah dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi so much love and joy. We want to share this to other people. Okay. Kakak mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Remember, buah-buah roh ini talking about who we are. Apa yang kita menghasilkan dari Spirit and the Holy Spirit in us. Tapi karunia-karunia Roh Kudus ini diberikan kita supaya kita bisa pakai. Karunia-karunia Roh diberikan kepada kita supaya kita bisa pakai. Pakai untuk apa? Untuk menjadi living testimony. Mari kita sing this song together as our prayer. Kakak mau minta semuanya untuk close your eyes. Kita mau mengundang Roh Kudus ada di tempat ini. Kita mau enjoy hadiratnya Tuhan. Biar semuanya hening. Kita mau enjoy tempat ini. Kita mau pray and sing this song together. Datang Roh Kudus, rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Satu Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupmu. Let's sing this song with our hearts and our praise. Datang Roh Kudus, aku rindu mari kita angkat hati kita. dengan minyak yang baru urapiku, Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. mengalir
penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu kinarada maya shiki babaya rada maya, lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya ramaya shiki babaya. Kak Jason ini dari kecil tumbuh di Eagle Gates. I grew up in this church. Every week, I go to church. I listen to the Bible. I listen to the Word of God. Setiap minggu kakak datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada satu momen di mana semuanya itu berubah. That's the moment that I received the Holy Spirit. Kakak rindu setiap anak-anak yang di sini yang hidupnya mau dipakai Tuhan, hidupnya mau menjadi saksi Kristus di Yerusalem kita masing-masing. Karena kakak percaya setiap dari kita dipercayakan satu kota. Teman-teman kita, keluarga kita. You are God's missionary. You're God's top agent. Tuhan telah mengubahkan my life dari hidup yang biasa-biasa saja menjadi hidup yang penuh arti. There is no greater joy than the joy of serving Jesus. Dunia menawarkan segala macam sukacita, segala macam apapun itu, for me it's not enough. Tak cukup. Melihat teman-teman Kak Jason, melihat anak-anak, dan melihat keluarga Jason, semuanya diubahkan Tuhan. Dan melihat Tuhan bergerak wonders and miracles in my life. That is the greatest joy that I've received. Anak-anak Eagle Kids, seperti kakak yang dulu mengajak Kak Jason. Now it's my turn and it's your turn. Are you ready to receive? The Holy Spirit yang akan beracara di tempat ini. Not me, not you. Tidak ada kakak-kakak di sini yang akan beracara di sini. But it's the Holy Spirit. We're going to invite the Holy Spirit to move in this place. Beracara di tempat ini. Dan mengalir di antara setiap kami. I want to know you more. You are a great big God. I'm young and soon not alone. Come and be my Lord. I want to know you, Lord. Giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love. Jadikan doa kita. Kita angkatkan hati kita. Mengundang Roh Kudus ada di tempat ini. Kita rindu hidup kita dipakai sama Tuhan.
Nggak mau hidup yang biasa-biasa saja. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Anak-anak di sini yang siap menerima Roh Kudus, kakak mau ajak semua dari kita maju ke depan. Come forward right now. Yang mau menjadi saksi Kristus, yang mau hidupnya diubahkan seperti Tuhan telah mengubahkan Kak Jason, memakai hidupku dan memakai setiap kalian nantinya. Kau akan diurapi Tuhan. Your life will change and you will be given the Spirit of God. The gifts of the Holy Spirit. Tuhan akan mengalir di antara kalian semua dan memakai kalian tepat pada waktunya. I grow up serving you. Haleluya. My life is saved by you. I'll never forget. Grow up loving you. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di momen ini, di sacred moment ini, aku mau ajak semuanya untuk close your eyes. Jesus wants to speak with you in this moment. Di hati setiap dari kita, Tuhan akan mengingatkan kita akan orang-orang yang ada di Yerusalem. Tuhan akan mengingatkan nama-nama dan wajah-wajah keluargamu. Wajah-wajah teman-temanmu. Dan kau akan diutus dan dipakai Tuhan menjadi alat yang sempurna untuk memenangkan generasi dari Yerusalem hingga ke ujung bumi. You may not know it now, but you will grow with the Holy Spirit and you will grow dengan urapan yang Tuhan akan taruh di hati kalian. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sambil kakak-kakak juga akan mendoakan kita semua. Close your eyes. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Anak-anak God's Stop Agent yang mau bertumbuh menjadi saksimu. Pakailah mereka, urapi mereka. Jamalah hati mereka and see through their hearts. Lihatlah dari kemurnian hati mereka yang rindunya mau menolong orang lain. Hidupnya mau mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Karena hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang mau menjadi saksi ini Tuhan. Bless them. Urapilah mereka dengan Roh Kudus-Mu yang menjadi weapon. Perwira-perwira Daud. Rasul-rasul yang ada di depan. Rasul-rasul yang ada di sini semua. Mereka akan diutus memenangkan jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Starting from their Jerusalem. Pakai mereka untuk menangkan Yerusalem mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, kakak rasa hari ini tidak cukup sampai situ aja. Setuju? Karena kakak percaya seperti ini. Petrus, kakak mengajak semuanya untuk mendengarkan dulu. Petrus, meskipun dia sudah melayani Tuhan sejak awal, pemakaian Tuhan kepada Petrus itu mulai berubah. Ketika Petrus itu diurapi Tuhan dengan Roh Kudus. Kakak rindu
Seperti Petrus yang diurapi Tuhan. Dan pemakaian Tuhan dimultiplikasi dalam kehidupannya. 3.000 orang dibaptis. Iman dibangkitkan. Kesembuhan terjadi. Kakak rindu. Bagi setiap anak-anak yang mau menerima Roh Kudus hari ini. Menerima untuk dipakai. Menerima bukan untuk diri kita sendiri. Menerima untuk orang lain. Kepentingan bersama. Semuanya mau ya? Are you ready to receive? Let us close our eyes. Kita angkat hati kita. Kita angkat tangan kita. Kita mau mengajak setiap dari kita. Tuhan mau mengundang Roh Kudus dan kita akan mengundang Roh Kudus yang ada di tempat ini. Namaya Shikiara Namaya Yararamaya Shikibabaya Radabaya. Hadirlah Roh Kudus tempat ini. Hadirlah. Come Holy Spirit fall on me. Nyanyikan dengan lembut. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Lebih lembut lagi. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel yes. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Anak-anak saja yang menyanyikan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Yes, Holy Spirit. Where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Adik-adik sini. I can feel the Holy Spirit here. I can feel the Holy Spirit mengalir di antara kita semua. I want everyone here to close your eyes and feel it as well. Rasakan dekatnya dengan Tuhan di tempat ini. Sebentar lagi kakak akan berdoa dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mempunyai iman untuk menerima. When we receive with a purpose. Tuhan selidiki setiap hati dari kita. Kemurnian hati kita untuk menolong orang lain, untuk dipakai. Hari ini Tuhan yang akan beracara. Not me, not you. But Tuhan yang akan beracara. We are merely just a vessel. Kita hanya alat. Dan kita hanya adalah seorang anak yang ingin membukakan hati kita untuk menerima Roh Kudus. Dan kita akan berdoa bersama-sama. I want everyone to close your eyes. Angkat tangannya. Dan angkat hati dan
wajah kalian kepada Tuhan Yesus. This is a sacred moment. Ikutin kakak berdoa. Dan ketika kita bilang amin, tidak ada satu orang pun di sini yang akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Semuanya akan berbahasa roh. Are you ready to receive? Let us pray. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini aku rindu menerima Roh Kudus. Menerima kuasa Roh Kudus. Pakai aku. Menjadi perwira Daud. Di Yerusalemku. Pakai aku. Menjadi saksi Kristus. Untuk menolong orang lain. Tuhan, kami rindu. Hari ini juga kita menerima Roh Kudus. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan-Mu. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kinara namaya shiki baba ya rara baya shiki baba ya rara baya rara baya. Kinara rara baya shiki baba ya rara baya rara baya rara baya shiki baba ya. Ya rara rara maya rara maya rara maya shiki ya rara baya. Kinara rara maya rara maya shiki baba ya. Kinara rara rara ya rara rara maya rara maya shiki baba ya rara maya rara maya rara. Ya rara maya shiki baba ya rara maya rara maya shiki baba. Kinara rara maya rara maya shiki ya rara maya shiki baba. Ya rara maya rara maya rara maya rara maya rara. Kinara rara maya shiki ya rara. Kinara rara maya shiki baba ya. Ya rara maya terimalah kuasa ini. Receive the Spirit of God. Mama ya rara maya kina rara maya rara maya. Shiba baba mama ya rara maya rara maya shiba baba ya. Ya rara maya rara maya rara. Kina rara maya shiba baba ya mama ya rara maya. Kina rara maya shiba. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you for Holy Spirit. Siapa yang di sini hari ini pertama kalinya menerima Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang belum menerimanya, yang belum memiliki tanda berbahasa lidah, do not worry. Selalu terus kejar itu. Kejar karunia-Nya Roh Kudus. Pray and pray that your heart is ready and open to receive the Holy Spirit. Do not worry, terus kejar itu. Dan kakak percaya kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem hingga sampai ke ujung bumi. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya akan kembali kepada tulis kali masing-masing. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Apa yang di sini ngerasain hadiratnya Tuhan tadi dijamah sama Roh Kudus ya. Kasih kemuliaan lagi Tuhan. Kak Esra juga mau tahu nih siapa yang baru pertama kali sampai atau baru pertama kali, bukan sampai ya, hadir di ibadah Voltage. Bisa angkat tangannya? Ada? Di belakang ada satu, bukannya ya? Terus ada satu di kanannya Kak Esra, oh 2. Ada lagi? Ada baju pink sama baju putih. Oke, kita ngomong sama-sama welcome home ya sama mereka. Kalau kiri kanannya dekat ngomong salamin mereka atau kasih tos welcome home gitu ya. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Welcome home. Kalian yang baru pertama kali ke ibadah Voltage hari ini, kita punya komunitas namanya CG Kids. Seusia kalian, seru juga. Ada teman-teman seusia kalian, ada kakak-kakak yang bisa mengarahkan kalian, kasih firman Tuhan juga dan bisa saling mendoakan. Kalau kalian mau gabung di komunitas ini, tetap angkat tangannya. Nanti ada kakak-kakak yang kasih card gitu untuk kalian bisa nanti sebelum pulang ke WHL dulu. Gak perlu bingung, gak ada daftar-daftarnya gimana, gak bayar juga, tenang. Ikut aja kakak-kakaknya, nanti kalian bisa ketemu sama kakak-kakak dan teman-teman seusia kalian juga. Terus, guys, ada info penting buat yang ikut Before 30 Camp. Mana suaranya yang ikut Before 30? Ya, perhatikan ada pra-camp, jadi sebelum camp kita mau sama-sama, tanggal 3 Juli, ya perhatikan 3 Juli jam 7 malam, kalian bisa datang ke main hall MCC. Tak ulang ya, karena putus-putus. Main hallnya, main hall MCC, Mas Pion. Jam 7 di main hall sini, di selatan, di GMS Selatan 2, itu di main hallnya jam 7 malam. Tapi Kak Esra sarankan, ngambek mic-nya kelihatannya, thank you. Jadi kalian bisa datang early, jangan jam 7. Mungkin datang jam 6 atau jam 6.30 untuk registrasi ulang. Jadi ada pra-campnya tanggal 3 Juli di main hall MCC, GMS Selatan. Lalu kalian bisa datang sama orang tua boleh kalau ada yang mau ditanyakan juga. Jadi siapa yang sudah antusias di sini mau ikut pra-camp dan campnya? Oke. Kita kasih persembahan ya. Bangkit berdiri semua. Kita angkat amplop ini. Angkat ini. Wow, sudah angkat tangan yang tinggi.
Kami angkat amplop persembahan ini, kami angkat persembahan ini Tuhan. Kami itu bersyukur, kami itu bangga Tuhan. Sejak sekarang kami bisa kasih persembahan untuk rumah-Mu. Berdoa supaya Kau pakai Tuhan persembahan ini bukan cuma sekedar lewat saja. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa supaya persembahan yang kami kasih ini bisa memberkati orang-orang yang belum percaya Engkau Tuhan Yesus. Banyak gereja dibangun, banyak cigi-cigi perintisan juga lebih aktif lagi Tuhan Yesus. Berdoa supaya Tuhan persembahan ini berguna buat kerajaan-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati supaya ada berkat yang bisa dikelola, ditabur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan persembahan ini akan berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bangga bisa kasih persembahan ini Tuhan. Thank you Tuhan bisa kasih kesempatan ini. Thank you Tuhan. Dan kami angkat kedua tangan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berdoa supaya setiap karunia roh yang dibutuhkan sekeliling anak-anak Voltage ini, dalam nama Yesus akan aktif di anak-anak Voltage ini Tuhan Yesus. Kalau mereka bertemu dengan orang yang sakit, mereka berani mendoakan. Kalau mereka ketemu sama orang yang butuh hikmat dalam nama Yesus Tuhan, berikan mereka hikmat setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Supaya banyak semakin orang-orang, teman-teman mereka Tuhan Yesus melihat Engkau di hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berdoa Tuhan supaya setiap karunia roh itu aktif di hidupnya mereka ini Tuhan. Sesuai kebutuhan di sekeliling mereka Tuhan Yesus. Dan pulanglah bawa sukacita, bawa damai sejahtera karena Tuhan Yesus ada di hidupmu. Dan percayalah kasih-Nya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, thank you kami bisa beribadah hari ini. Kami Tuhan bersyukur Tuhan hari ini. Kami pulang Tuhan Yesus, membahas semua ini dengan rasa kasih dengan Engkau. Mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. See you di Prakem. The Lord is my rock, in Him will I trust.